بلساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورزقنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Puji besar syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah dari segala kejelekan diri kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan keburukan kita. Sesungguhnya kita senantiasa berharap kepada hidayah Allah, karena tidak ada yang dapat memberikan hidayah kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepada kita selama-lamanya. Selawat dan salam kita sajikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga dan sahabat beliau sekalian, tabi'in dan ulama yang mutawar, dan seluruh umat yang selalu berada di jalan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita selalu dalam jalan Allah dan Rasulnya, dan selalu taufik hidayahnya insyaallah sampai akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan walidi dan seluruh pengurus PKM. Di sini ada rekan saya, Dr. Menuki, dan ada yang lebih senior dari saya, yaitu Dr. Muhammad. Ya, ini izin untuk berfungsi ilmu. Semoga apa yang nanti kita sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi membangkitkan semangat diri penyampai dan sekaligus jamaah sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita coba untuk mengambil iktibar dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang dalam Al-Quran, yang khususnya Bani Israel. Karena Bani Israel ini generasi yang mendapatkan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sering sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, diberikan kelebihan, bahkan mereka langsung bisa makan makanan dari surga. Jadi kalau dari segi kemuliaan, mereka diberikan kemuliaan yang begitu menakjubkannya, sehingga mereka pun lupa. Mereka lupa dan mengakui sebagai mereka itu anak Tuhan. Dan setelah Bani Israel, maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia lagi. Kita termasuk umat yang paling mulia. Dan pada saat diberikan kemuliaan itu, kita diberikan tugas yang besar.
tanggung jawab yang besar. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menciptakan engkau Muhammad dan umatmu sebagai umat yang di tengah-tengah, yang menyeimbangi, tidak terlalu ekstrim radikal dan tidak terlalu liberal, antara dua umat. Kalau kita sekarang Yahudi dengan Nasrani, kalau Yahudi itu mereka terlalu radikal dan ekstrim, kalau Nasrani mereka terlalu liberal dan adaptif saya. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan agama mereka, agama Yahudi ini, mereka cenderung sangat konservatif. Sedangkan Nasrani mereka terus beradaptasi, disesuaikan dengan keadaan. Makanya kita lihat sekarang sudah mulai dari agama-agama Nasrani ini yang sudah mengakui pernikahan sama jenis, karena itu permintaan zaman. Nah, ini kalau kita cerita tentang adaptasi daripada transformasi agama Kristen itu ada satu buku ditulis Transition of Christianity. Jadi bagaimana Kristen itu dari agama yang dibawa yang dari Nasrani sampai berubah menjadi Christianity. Tapi hari ini kita tidak membahas itu. Kita membahas tentang status kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat penyeimbang yang di tengah-tengah, yang kita nanti akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum kita, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi saksi bagi kita nanti. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu dari surah Al-Baqarah, kita bisa melihat bahwa yang pertama sekali membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya, yakin kepada yang gaib, pada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada yaumul kiamah, dan qadar baik dan buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mereka mendirikan salat, serta dari harta yang diberikan mereka berinfak. Kemudian siapa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang percaya pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau yang Muhammad SAW dan sesudah engkau daripada engkau Muhammad SAW, dan dengan hari akhirat mereka yang meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu. Dan kemudian menceritakan tentang orang munafik. Ciri-ciri orang munafik sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang munafik itu? Di depan kita bicara tentang sangat dialah seperti ulama besar, dia tahu sebenarnya. Tapi di belakang kita, pada saat mereka bersama dengan sesamanya, mereka sesungguhnya itu semua bahasa politik. Nauzubillah min dzalik. Menyangkan politik
Itu sering kita dengar. Ya, setelah jadi udah mah hai dia mengulang ubah lagi hati ke depan niatan politik. Nah, jadi dalam surah Baqarah disebutkan ketika mereka kembali kepada teman-temannya, dibilang tadi kamu bilang beriman kan? Itu kan hanya untuk main-main. Karena bersama mereka kita bilang begitu, waktu kita balik sama kawan. Inilah orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian Allah menjelaskan tentang Nabi Adam. Dan yang paling banyak di dalam Al-Quran itu kisah Bani Israel. Sering kita tanya, kenapa kok sering sekali kisah Bani Israel itu disebutkan dalam Al-Quran? Semua kita tahu, sehingga kita tahu detail sejarahnya, baik sejarah tentang Samiri ataupun sejarah tentang perintah kepada Bani Israel untuk menyembelih lembu, tentang larangan mereka mancing mencari ikan pergi ke laut di hari Sabtu, dan kemudian mereka disumpah menjadi herdut, menjadi monyet yang hina dina. Ini semua kita tahu. Nah, tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Nah, ini yang perlu selalu kita tanyakan diri kita. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Bani Israel? Sebagaimana kita yakini bahwa Al-Quran itu terus benar dan sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar buku ataupun kitab suci yang dibaca dan mendapatkan pahala. Akan tetapi lebih daripada itu. Apa saja yang diceritakan oleh dalam Al-Quran, walaupun itu 1400 tahun yang lalu, tetapi masih relevan sampai sekarang. Dan ini kejadian akan kita rasakan bersama. Apa yang terjadi kepada Bani Israel, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mencoba untuk melakukan renungan muhasabah selalu, mencoba memahami dan melakukan refleksi dengan kehidupan kita, bisa-bisa kita hampir sama dengan Bani Israel, yaitu bangsa yang pernah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sudah dimuliakan dengan kitab Tauratnya, dengan segala kelebihannya, mereka tidak bersyukur, malah mereka berkhianat pada Allah dan Nabi Musa dan Rasul, sehingga mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan yang dirasakan oleh Bani Israel itu bukan cilet-cilet. Ribuan tahun mereka di bawah penghambaan Fir'aun. Sehingga kalau kita tanya sama Bani Israel waktu itu, apa itu kemerdekaan? Apa itu kebebasan? Mereka tidak bisa menjawab. Begitu lamanya mereka di bawah penghambaan Fir'aun. Jadi mereka sudah dari kecil sampailah lahirnya Nabi Musa, itu mereka selalu dalam penghambaan. Nah, kita tidak bisa rasakan itu. Karena apa? Karena Aceh termasuklah
bangsa yang terus berbicara tentang kemerdekaan. Tapi Yahudi itu sempat lama menjadi hamba, lama sekali, sehingga diutuslah Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dari Firaun. Jadi peradaban Mesir itu dikenal dengan peradaban yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Yunani yang kita anggap itu sebagai awal dari peradaban manusia yang diklaim oleh orang Barat ini mereka belajar dari Mesir. Semua yang ada di Mesir dibawa ke Yunani, kemudian Yunani mentransformasinya ke Romawi. Nah, pada saat Romawi mereka kembali lagi ke Afrika, ya, ke Azeria. Mereka mengambil lagi budayanya. Jadi pusat peradaban itu ada di Mesir. Nah, cuman yang mirisnya itu di Mesir mereka percaya kepada, di antara banyak-banyak Tuhan, termasuklah Firaun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, mereka ada Tuhan yang sangat penting, yaitu Tuhan lembu. Nah, lembu jantan dikasih nama Tuhan Nephis, lembu betina dikasih nama Tuhannya itu Hotis. Kenapa Nephis menjadi Tuhannya? Karena apa? Simbol kekuatan, banteng, Lemoraya. Jadi ini simbol yang sebagai simbol ketuhanan bagi peradaban Mesir. Nah, kemudian sapi betina, lembu betina ini dianggap sebagai sumber kehidupan. Dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum, dia bisa digunakan untuk membajak sawah, sehingga orang Mesir kuno menganggap bahwa ini adalah Tuhan pemberi makan dan pemberi rezeki. Nah, jadi akhirnya mereka pun menghormati ini. Dibuatlah patung-patung besar untuk lembu jantan dan lembu betina. Nah, terus apa implikasinya kepada Bani Israel? Jadi selama begitu lama, ribuan tahun mereka di bawah penghambaan Mesir, ini konsep Tuhan lembu ini masuk ke dalam pikiran Bani Israel. Apalagi di bawah Firaun, Mesir itu adalah peradaban yang paling hebat. Kalau kita sekarang mungkin Amerika, Eropa, ya, Inggris, Prancis. Itulah waktu masa kita sekarang. Hebat sekali. Rumah mereka cantik-cantik, bersih-bersih, tamannya besar-besar, bangunannya tinggi-tinggi besar. Nah, itulah yang dilihat oleh Bani Israel terhadap kepada peradaban Mesir waktu itu. Jadi kekagumannya luar biasa. Oh, ini orang maju. Persis secara otomatis orang-orang yang terlalu lama di bawah penghambaan ini, mereka akan merasa inferiority complex, merasa apalah kami ini, siapa yang bisa
memang orang itu hebat sekali. Makanya waktu Nabi Musa menyampaikan risalahnya itu, mereka pun apa jadinya. Nah, itu dia. Jadi budaya perbudakan ini dibawalah bersama mereka sampai pada saat mereka dibebaskan oleh Rasulullah Musa alaihi salam melepasi Laut Merah. Nah, makanya nama Al-Quran disebutkan begitu sampai di Sinai, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk kita harus masuk ke negara tersebut. Apa kata mereka? Kalau memang kamu mau berperang, pergilah kamu Musa dengan Tuhanmu, izhab anta wa rabbika. Dan kami akan tunggu di sini. Kalau udah selesai perang, udah menang, nanti panggil kami balik ke situ. Itu mentalitas Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa melintasi sungai Laut Merah. Itu mentalitasnya. Karena mentalitas hamba jadi. Karena tidak ada dalam konsep mereka itu kayak mana merdeka itu. Yang mereka tahu adalah mereka hamba. Jadi pada saat diajak untuk berperang, mereka bilang nggak sanggup kita, mereka kuat sekali. Itu mentalitas yang dibawa dari Mesir. Sampai akhirnya Nabi Musa harus menunggu satu generasi sampai Jalut alaihissalam. Ketika Jalut dan Nabi Daud, barulah mereka bisa mengalahkan Talut. Satu generasi harus habiskan. Ini generasi sudah generasi budak pada masa Fir'aun. Nah, ini. Nah, yang menariknya, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pergi cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan tahan. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa yang membuat kamu tergesa-gesa datang kemari? Kamu tinggalkan umatmu. Kenapa kamu cepat-cepat kemari? Kemudian Musa bilang, qala hum ulai ala athari mu'ajiltu ilaika rabbi litarda. Tenang ya Allah, mereka itu sudah mengikutiku, sudah berjanji dengan aku bahwa mereka tidak akan tidak akan mengkhianati Nabi Musa. Sungguh mereka sedang mengikuti dari belakang. Aku tergesa-gesa kemari untuk mendapatkan ridhamu ya Tuhan, ya Allah. Persis seperti kita misalnya begitu Jumat tergesa-gesa kita ke masjid. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, jadi orang yang tergesa-gesa ke masjid, yang meninggalkan segalanya pergi masjid dengan satu harapan mendapatkan ridha Allah. Itulah yang diharapkan oleh Nabi Musa. Beliau dengan cepat-cepat langsung pergi. Lebih awal, sepatutnya besok, tapi Nabi Musa sudah sampai hari ini. Allah nanya, kenapa kamu cepat kemari? Bagaimana dengan umatmu? Nabi Musa, tidak apa-apa ya Allah. Karena apa? Mereka sudah mengikuti jejak. Dan aku tergesa-gesa supaya mendapatkan ridwan padamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Wahai Musa, sepeninggalan kamu pergi kemari, umatmu telah dicoba, terjadi fitnah di kalangan umatmu,
dan telah disesatkan mereka oleh Samiri. Karena mereka minta sama Nabi Musa, ya Musa, orang Fir'aun itu ada Tuhannya, nampak. Kok kami tidak ada? Itu orang Israel, Bani Israel. Itu udah ditolong sama Allah, udah diselamatkan, udah dibebaskan dari enslavement, dari perbudakan. Tapi masih juga berpikir, kok tidak ada? Tetap berpikir harus sama seperti orang Mesir kuno, orang-orang musyrikin tadi. Karena pada masa itu mereka sebagai Muslim. Jadi Bani Israel pada saat itu sebagai Muslim. Jadi udah dibebaskan, masih juga dalam pikiran mereka ingin menjadi seperti orang kafir. Harus ada Tuhan dalam bentuk berhala patung. Nah, Samiri ini ngambil kesempatan ya. Oh, ini Musa ada. Ya, ambil kesempatan. Dan Samiri ini ada sampai sekarang. Samiri itulah lahir hampir di setiap umat. Ini Samiri melihat kesempatan orang Bani Israel yang lari dari Mesir itu bawa emas, bawa harta. Jadi Samiri ambil kesempatan. Kebetulan ya, dia banyak tahu tentang peradaban Mesir, tentang sifat-sifat orang Bani Israel, budaya Bani Israel. Akhirnya dia disebutkanlah di sini. Ya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Nabi Musa pun bergegas pulang ke tempat umatnya dengan kemarahan. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Nabi Musa berkata, apakah Tuhanmu tidak menyempurnakan janjinya dan telah menepati janjinya? Afatala alaikum al-ahdu am aradtum an yahillu alaikum ghadbun min rabbikum fa ahlaftum maw'ida. Ini kalau kalian buat begini, maka Allah akan marah dan akan memberikan azab pada kalian semuanya. Kemudian mereka menjawab, qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina. Kami tidak mengkhianati kamu wahai Musa. Kami tidak meninggalkan kamu wahai Musa. Dan kami teringat janji kami dengan Tuhan. Itu kata Bani Israel. Walakinna, akan tetapi humilna auzaran min ziyanatil qaumi faqazafnaha fakazalika al-Samiri. Kami banyak bawa barang emas-emas dari Mesir. Ini jadi beban. Jadi Samiri bilang, ambil semua emas-emas perak itu, campakkan ke dalam api. Kemudian fa akhraja lahum ijlan sajadan lahu huwaru faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Sudah dileburkan semua emas dan perak itu, kemudian Samiri mengeluarkan anak lembu dari emas. Dan kemudian Samiri bilang, inilah Tuhanmu dan Tuhan Nabimu Musa. Connect tidak dengan cara berpikir Bani Israel? Ribuan tahun dari nenek moyang mereka setelah Nabi Yusuf, mereka sudah menyaksikan bahwa Fir'aun sangat memuliakan patung-patung
lembu jantan dan betina. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Fir'aun setiap kali mereka memasuki satu daerah dan mengalahkan daerah itu, dan pada saat seorang panglima itu diwajibkan minum air susu dari lembu suci. Nah, lembu suci ini adalah lembu yang tidak tua dan tidak muda, lembu darah, dan tidak bekerja, tidak dibawa ke ladang, tidak pernah diperang. Nah, ini dia, tidak pernah dikawinkan. Ini lembu suci kafir Fir'aun. Nah, jadi Samiri buatlah patung anak lembu, diletakkan di dalam gua. Jadi begitu angin masuk, ya, begitu masuk dan menembus dari rongga lembu itu akan mengeluarkan suara. Inilah yang membuat akhirnya cocoklah dengan konsep yang ada dalam pikiran Bani Israel. Oh, ini betul lah nih. Dan mereka punya konsep ini, ya. Sebenarnya konsep ini, konsep cara berpikir begini ini, ya, world view ini bukan dari Bani Israel saja, bukan apa namanya itu kafir Fir'aun saja, akan tetapi hampir semua kita memiliki sudut pandang begini. Sesuatu yang kita muliakan, kita akan buat dia dengan sesuatu yang mulia. Contoh, orang buat masjid, dimuliakan masjid, jadi dibuatlah kubahnya dari emas. Betul, ya kan? Nah, begitu juga. Karena apa? Konsepnya ini makin mulia, makin banyak, makin diridaikan, begitu dia. Sampai kuburan sekarang pun kita saking sayang sama orang tua kita buat marmer yang paling mahal. Marmer itu bisa berdoa untuk orang meninggal. Bisa berdoa untuk orang meninggal. Hadis mengatakan batu, kerikil dan rumput-rumput yang hidup itulah yang berdoa. Karena para Rasulullah pernah melakukan dalam perjalanan, Rasulullah mendengar apa namanya itu zanazah, mayat dalam kubur itu sedang disiksa. Akhirnya Rasulullah memotong pelepah kurma yang masih hidup, beliau tancapkan. Dengan itu ringanlah azab mayat tersebut. Jadi yang hidup. Tapi kita habiskan duit untuk marmer 2,5 juta, copeng 2,5 juta kan, juk besi, juk udaya, blok hitam, dah lepas lah. Punya marmer untuk kuburan memadai untuk batas saja. Beli yang paling murah, jangan sampai apa namanya itu yang 500.000, yang penting sudah ada batas. Ini sampai sekarang pelan-pelan, ya. Sudah. Jadi Samiri buatlah anak lembu. Hidung kalau udahnya memang lupa waktu, mohon maaf, ya. Jadi akhirnya Nabi Musa pun marah, ya, disebutkan di sini. Fa akhraja lahum ijlan sajadan lahu khuwaru faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Jadi akhirnya Samiri mengatakan inilah Tuhanmu dan Tuhan Nabimu Musa. Akhirnya mereka pun lupa dengan janji mereka tadi untuk tidak mensyirikkan. Ya.
Afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'an. Nggak, apa kalian nggak nampak apa yang bisa dikatakan sama lembu? Emang apa darurat yang bisa diberikan oleh anak lembu tersebut? Walaqad qala lahum Harun, ya, min qablu ya qaumi innama futintum bi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Nah, jadi Nabi Harun sudah mengatakan, jangan ikut itu. Tapi kayak mana jangan ikut? Karena mereka memang sudah dari sononya bawa, dari Mesir sudah membawa budaya itu, konsepnya itu, konsep Tuhannya itu harus dalam bentuk benda dan harus mulia. Nah, di samping itu konsep ketuhanan Mesir kuno itu transaksional. Nah, biasa dikatakan sekarang politik transaksional. Sebenarnya Mesir kuno sudah ada konsep ketuhanan transaksional. Artinya apa? Supaya kita dikasih susu yang banyak oleh lembu betina, maka lembu itu kita berikan makanan, tempat, ya, itu dia. Ya, kita puja dia, maka kita dikasih rezeki-nya. Nah, jadi akhirnya ini pun masuk ke dalam pikiran Bani Israel, orang Muslim begitu. Sehingga begitu udah dikasih makan manna wa salwa, tidak cukup. Kayak gini, udah kita janji, udah kita salat, kita nggak mau lagi. Kok ini aja dikasih sama Allah? Kalau gitu nggak usah lagi lah. Turunkanlah, ya Musa, minta lagi ya Musa, wa basaliha, ya kan? Sayur-sayurannya semua, nggak cukup. Karena apa? Konsep mereka ini, rugi saya salat, rugi saya menyembahmu kalau seandainya ini saja kamu kasih. Itu konsepnya. Capek-capek kita ibadah, cuman makanannya manna wasalwa, lain nggak ada. Kalau gitu nggak usah lagi lah. Ya, ini kejadian. Hei kamu doa, hei ada sembahyang, anak dulu PNS, CPNS, aku bayar sembahyang ini. Kan gitu dia, transaksional. Sering kita bilang, kita udah usahakan, selanjutnya diserah sama Tuhan. Transaksional. Ini konsep dibawa. Akhirnya Tuhan itu, contohnya, makanya Rasulullah SAW sebutkan, orang yang bernazar, itu orang bakhil. Karena transaksional dengan Allah. Ya Allah, kalau saya dapat rezeki ini, saya akan puasa 3 hari. Hampir mai. Tiban. Hampir mai. Akan aja puasa. Bakhil. Ya Allah, kalau saya dapat ini, saya akan sedekah segini. Enggak dapat, enggak kan? Enggak kasih. Itu transaksional enggak? Ini konsep yang sedang berkembang. Jadi pelan-pelan umat Nabi Muhammad ini mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ini. Jadi akhirnya Nabi Musa mengatakan, langsung tengok patung itu, maka dihancurkanlah patung tersebut di depan pengikut Samiri. Kayak mana rasanya kalau misalnya tiba-tiba datang nih, mereka sangat memuliakan patung, mereka hancurkan, marah.
Dan akhirnya Allah pun memerintahkan mereka untuk menyembelih lembu. Ya kan? Bani Israel pun nanya, lembu apa? Yang warnanya merah keemasan. Terus kayak mana lagi lembu itu? Berapa umurnya? Akhirnya jelaskan, lembu itu lembu yang warna merah keemasan dan tidak tua, tidak muda, kemudian tidak pernah digunakan untuk membajak, tidak pernah dikawinkan. Lembu apa itu? Kalau bukan lembu Tuhan Fir'aun. Apa itu? Emas perak itu. Dan Bani Israel nggak mau buat Bani Israel. Makanya banyak kali tanya. Ya, lagi tanya dulu, akan bayang ya. Baiklah, coba loh. Ngejak ini banyak nanya. Celana saya, kayak mana tangannya? Ya. Jadi Allah dah tahu kalau Bani Israel tidak mau membeli lembu tersebut. Makanya banyak kali tanya. Dan akhirnya Allah menunjukkan terus, yang harus kamu sembelih itulah lembu yang seperti ini maksudnya. Walaupun memang mereka jumpa dengan lembu itu. Dan maksudnya semua konsep-konsep ketuhanan yang diimport, yang diambil dari masa kafir Fir'aun itu harus dibersihkan semua. Dan ini yang terjadi. Jadi masalah dia sekarang, penjajahan yang kita hadapi itu bukan hanya militer, bukan hanya politik, yang paling bahaya penjajahan budaya. Karena penjajahan budaya ini akan membuat manusia itu tidak tahu lagi bagaimana bisa keluar dari penjajahan tersebut. Karena mereka merasa bahwa itulah dia. Dan ini terjadi. Dan ini akan terus ada bersama dengan kita. Jadi posisi apa yang terjadi sama Bani Israel kita sudah rasakan sekarang. Lahir Samiri. Jadi Samiri waktu itu dia mau jadi tokoh imam. Ini dia. Jadi dia buat sekte dalam agama Israel. Dia buat sekte. Jadi sekte-sekte ini makanya harus hati-hati dengan sekte-sekte yang lahir dalam Islam lah. Biasa sekte-sekte ini akan cari orang-orang yang banyak emas, ya kan? Yang banyak emas masuk dia sekte, buat sekte. Jadi ini itibar yang bisa kita pelajari, bahwa apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Bani Israel itu sebenarnya cerita tentang umat Nabi Muhammad, cerita kita, kisah kita, kisah umat Nabi Muhammad yang akan kita rasakan, jalani di akhir zaman ini. Jadi bukan hanya sekedar cerita tentang Bani Israel yang masa lalu, bukan. Ini cerita kita sekarang, cerita akademia kita sekarang, cerita elit politik kita sekarang, cerita umat bangsa kita sekarang. Semua kita coba membangun rumah seperti orang barat. Orang barat ada kolam renang, kita buat kolam renang. Orang barat WC-nya dalam kamar, kita buat WC dalam kamar. Tak tahulah nanti. Orang barat tak cebok pakai tisu. Wallahu a'lam. Mungkin kita akan, kalau kita lupa, tidak sadar, bisa saja kita akan membuat WC dalam rumah kita
yang kering, karena dibilang oleh orang barat kering itu tidak ada amuba, yang basah itu tempat kuman, ya. Makanya WC barat kering, mereka model tisu. Wallahu a'lam, na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, walaupun disebut Bani Israel, itu kita yang akan hadapi sekarang. Persis. Cuma alhamdulillah kita masih ada ulama-ulama kita yang masih mengingatkan kita tentang syirik-syirik kecil ini, pekerjaan-pekerjaan samiri. Banyak lagi sebenarnya kisah, hampir semua. Contoh lagi, kenapa saya katakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun 1400 tahun yang lalu, itu adalah kisah yang kita hadapi sekarang. Contoh ketika Nabi Muhammad SAW membuka Mekah pada Islam, Abu Sufyan, semua mereka datang takut karena akan dibalas dendam oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah membaca ayat yang dibacakan oleh Nabi Yusuf. Nah, jadi kesimpulannya, pelajaran hari ini adalah ketika kita membaca kisah Bani Israel, lakukan refleksi dengan kehidupan kita. Karena walaupun Allah menyebutkan kisah Bani Israel, tapi itu adalah bagian daripada kisah hidup kita. Dan kalau seandainya kita tidak hati-hati, tidak waspada, kita bisa seperti keadaan mereka. Dari yang sangat dimuliakan menjadi yang paling dihina. Dari bangsa keturunan Nabi menjadi hamba pada Fir'aun. Bangsa Islam di Mekah menjadi, itu sama kita. Kita punya Al-Quran. Jadi jangan sampai kita seperti Allah sebutkan, orang Yahudi itu seperti keledai yang bawa kitab. Walaupun itu cerita untuk Bani Yahudi, untuk Israel, itu kita sekarang. Jangan sampai kondisi Bani Israel itu kembali pada kita. Makanya kisah Bani Israel paling banyak dalam Al-Quran. Jadi setiap baca Al-Quran bukan hanya saya baca, tapi coba pahami artinya. Pahamnya, kenapa kok bisa? Inilah kisahnya. Kenapa banyak sekali kisah Bani Israel? Karena apa yang terjadi oleh Bani Israel ini, kalau seandainya kita mengikuti kesalahan-kesalahan Bani Israel, tidak bersyukur, ya, mengkhianati Allah dan Rasulnya, meninggalkan Al-Quran, ya, mengamalkan sebagian, meninggalkan sebagian, maka kita akan menjadi seperti keadaan Bani Israel. Nah, walaupun sekarang mereka hebat sekali, tapi seluruh dunia sekarang menghujat mereka lagi. Sampai non-muslim lewat TikTok sekarang sudah menghujat Israel. Siapa pernah tahu? Pak Jatik natom dalam pikiran dan nyodrok hotel game. Seakan-akan memang hanya mungkin ni. Tapi dalam padukuronnya, dalam sentuh, dalam situnya berubah total semuanya. Suara-suara untuk membebaskan saudara kita di Palestina itu di sana, di Eropa, di Amerika. Boykot barang-barang Israel itu di Eropa, di Amerika. Kita selambulnya. Ini
Ini waktunya kita bangkit. Waktunya kita bangkit untuk semangat ini, untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Pada saat kita diberikan Al-Quran, itu baru satu kemuliaan. Jadi mari kita bawa. Daud Baraih pernah menyampaikan pada seorang cucunya, Tasri Sanusinya, mengatakan apa? Sanusi, kalau kamu bisa tolong bawa balik Al-Quran ke Aceh. Jadi marilah kita kaji kembali Al-Quran pelan-pelan, insya-Allah, ya, dengan kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan ulama-ulama kita semuanya, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Sekali lagi nanti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, dan kita bersama-sama dalam surga, insya-Allah. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Kita berdoa sedikit, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran wa yukafi mazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fa'anna الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والربا والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.